Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum Mbak Susi. Waalaikumsalam Pak Afiki. Ya, jadi Silahkan. pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami tentang pendekatan pertama berorientasi keahlian dan pendekatan berorientasi konsumen untuk mata kuliah evaluasi program dengan dosen pengampu Pak Cevi Syarifuddin. Beliau selaku dosen mata kuliah evaluasi program. Nah, untuk selanjutnya kita akan memaparkan hasil presentasi hasil diskusi kelompok kami yang disusun oleh saya sendiri, Mas Nur Rafiki, dan Mbak Sepsu Sianti. Selanjutnya, Mbak. Oke, siap. Oke. Untuk bagian pertama, resum pada tugas kelompok kami yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam dugaan orientasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam dugaan atau orientasi ini yang pertama adalah untuk apakah argumentasi dan pertentangan dalam menggunakan pertimbangan profesional dalam hal mengevaluasi program. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja perbedaan tipe-tipe pendekatan berorientasi ahli. Bagaimana persamaannya dan bagaimana cara membedakannya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, mengapa akreditasi pada institusi pendidikan tinggi menjadi kontroversial sekarang ini. Bagaimana penolakan-penolakan tersebut merefleksikan menjadi cermin penolakan-penolakan yang kerap muncul pada beberapa kegiatan evaluasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana evaluasi dengan pendekatan berbasis berorientasi konsumen seperti pendekatan berbasis berorientasi keahlian dan bagaimana juga cara membedakannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana pendekatan-pendekatan ini mempengaruhi praktek evaluasi sekarang ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam dugaan atau orientasi. Oke, selanjutnya pendekatan berorientasi keahlian. Model evaluasi dengan pendekatan berorientasi keahlian adalah pendekatan yang mengandalkan secara dasar pada keahlian profesional untuk mengukur kualitas institusi, kualitas program, kualitas produk, atau kualitas kegiatan. Seperti program kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dapat diasesmen oleh ahli dari berbagai bidang, kepemimpinan, administrasi kependidikan, dan pelatihan. Selanjutnya, ini adalah tabel 5.1, di mana di sini ada beberapa bagian-bagian yang bisa dijelaskan. Dari tabel 5.1 kita harus mengatur dan akan mendiskusikan demonstrasi ini dalam 4 kategori. Yang pertama adalah sistem tinjauan formal profesional. Yang kedua, sistem tinjauan informal profesional. Yang ketiga adalah tinjauan-tinjauan ad hoc bersama atau dalam panitia. Yang keempat adalah tinjauan ad hoc individu. Itu adalah dari tabel 5.1. Selanjutnya, ahli-ahli pengembang pendekatan evaluasi berorientasi ahli dan kontribusinya. James Madison dan Alexander Hamilton menempatkan aturan pengujian ahli dalam membicarakan dan menguraikan arti
dan kemampuan atas yang terbaru diajukan konstitusi dalam The Federalist Paper. Sistem tinjauan formal profesional dalam kurung akreditasi. Yang pertama kita melihat dulu dasar sejarahnya, yaitu akreditasi sendiri adalah sistem penilaian formal yang paling familiar. Pada tahun 1980-an, agen akreditasi regional di Amerika Serikat perhelat diganti dengan sistem dari Eropa Barat yang dipinjamkan atas inspeksi sekolah. Lalu sistem ini dipatenkan sampai sepanjang tahun 1930-an. Itu dasar sejarah akreditasinya. Yang selanjutnya adalah akreditasi pendidikan lebih tinggi terkini. Penerbitan standar-standar tanggung jawab, organisasi untuk akreditasi, penjadwalan secara spesifik. Sebagai contoh, setiap 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau 10 tahun sekali di dalam kurun akreditasi. Selanjutnya, sistem tinjauan formal, profesional, akreditasi, lanjutan. Yang pertama, yang selanjutnya adalah proses akreditasi. Institusi mempersiapkan laporan deskripsi, evaluasi diri, pembelajaran, dan kemajuan mengarahkan pada sebab menerapkan standar-standar yang tertera pada ketentuan akreditasi. Jadi sejauh mana institusi tersebut menerapkan standar-standar yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah inti dari pendekatan berorientasi keahlian. Lembaga tertentu atau yang berwenang sempat menerima laporan tersebut, lalu kemudian lembaga yang berwenang melakukan wawancara atau diskusi. Selanjutnya adalah kontroversi akreditasi bersama dengan politisasi akreditasi. O'Brien tahun 2009 berargumentasi bahwa evaluasi dan korelasi antara akreditasi organisasi dan institusi seharusnya tidak bermusuhan atau tidak bertolak belakang. Hal ini sebagai catatan, evaluasi bukanlah inspektur yang didatangkan dengan sarung tangan putih. Itu. Selanjutnya, sistem tinjauan formal profesional akreditasi lanjutan. Penekanan pada peningkatan hasil outcomes. Fokus yang sangat bertentangan lainnya, yaitu faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam akreditasi. Sekarang ini titik berat pendidikan dan banyak evaluasi di seluruh dunia adalah pada hasil dan dampak saja. Itu mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Susi. Ya, sebenarnya paparannya sudah selesai dan paparan dari kami yaitu dari Pak Afiki dan saya sendiri seperti itu hasilnya. Semoga bisa membantu teman-teman ya yang ingin memahami tentang penilaian atau evaluasi yang di sekolah, terus kemudian sejarahnya itu seperti apa. Walaupun mungkin saat ini sudah bisa berjalan dengan baik. Semoga memenuhi syarat penilaian Vicky ya. Ya, Mbak Susi, mungkin untuk kita penambahan juga selain daripada mungkin yang sudah kita paparkan ini, mungkin kita bisa menambahkan implementasi akreditasi yang mungkin kita pernah ikuti seperti itu ya, mungkin di tatanan di lapangan seperti apa dan bagaimana. Mungkin Mbak Susi juga punya gambaran seperti itu, atau mungkin punya pendapat sehingganya biar nanti mendukung dari teori ini seperti itu.
Baik Pak Afiki, kebetulan belum lama ini memang di sekolah kami itu baru saja dari akreditasi dan kebetulan nilainya juga alhamdulillah sudah dari pihak yang berwenang atau dari tim akreditasi. Pada prakteknya dalam akreditasi sebenarnya sesuatu yang sudah kita laksanakan baik itu di sekolah maupun institusi lainnya atau organisasi lainnya. Selama segala sesuatu yang sudah direncanakan atau program-program yang sudah direncanakan itu dijalankan dengan baik, proses akreditasi itu bisa berjalan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, yang sering terjadi biasanya pada lembaga adalah punya program-program atau rencana yang sebenarnya memang sudah dilaksanakan dengan sangat baik, namun terkendala proses dokumentasi, baik itu dokumentasi secara tertulis atau mungkin dokumentasi yang mutakhir masa kini, seperti video, foto-foto itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh teman-teman yang ada di institusi pendidikan. Maka akhirnya mau tidak mau itu kan harus jadi kadang-kadang teman-teman itu bagaimana caranya waktu untuk melengkapi dokumen-dokumen itu yang terjadi di sekolah kami Pak Afiki. Mungkin kalau di lembaga pendidikan yang Pak Afiki itu ceritanya mungkin beda lagi. Seperti apa, Pak? Ya. Silakan, Pak. Begini, baik Mbak Susi, makasih banyak. Kita berdasarkan pemaparan yang mungkin kita tadi sudah diskusikan bersama bahwa sebetulnya hampir sama apa yang disampaikan Mbak Susi juga itu sangat membekas juga di kami juga karena itu hampir sama dengan apa yang kemarin akreditasi yang kita lakukan, di mana pertanyaan-pertanyaannya itu atau data-data yang harus dilampirkan itu terkadang membuat kita harus mencari di mana sebetulnya sudah ada kegiatan itu atau istilah program itu, cuma terkadang belum terdokumentasi dengan baik seperti itu, sehingganya kadang instrumen atau item yang harus kita sampaikan kepada asesor itu kita harus menggali terlebih dahulu, mencari terlebih dahulu file atau videonya atau fotonya itu terletak di mana. Terkadang ada di pengajar satu yang punya, kepala sekolah wakaf kurikulum yang punya, itu yang terjadi. Dan terkadang memang pertanyaan-pertanyaannya di luar dari yang kita pikirkan seperti itu. Tapi sejauh ini alhamdulillah kemarin kita juga mendapatkan asesor yang baik, sehingganya proses akreditasi dan pelaksanaan akreditasi dapat berjalan dengan baik seperti itu. Dan berkaitan dengan sistem tinjauan formal profesional ini sebetulnya sudah sangat bagus secara konsepnya, teman. Kalau di lapangan itu terkadang teori dengan di lapangan lebih kompleks di lapangan. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin pengalaman Mbak Susi sendiri kemarin setelah ada akreditasi, mungkin ada catatan mungkin yang menurut Mbak Susi untuk teman-teman atau yang nanti mendengarkan ini ke depannya seperti apa, mungkin perlu diperhatikan atau istilahnya perlu diantisipasi itu seperti apa ya, mungkin bagi mereka yang mungkin belum pernah akreditasi atau mungkin dia yang istilahnya baru belajar atau baru proses atau sudah pun mungkin ada catatan-catatan yang sehingganya
secara real kita sudah kita mengalami seperti itu. Mungkin monggo Mbak Susi ada. Oke, baik, Pak Afiki. Berarti antara kita sama ya ceritanya ya. Jadi catatan-catatan setelah menjalani yaitu kata kuncinya adalah yang pertama adalah dokumentasi. Kemudian yang kedua, ya betul sekali, dokumentasi itu penting. Kemudian yang kedua adalah bukti fisik atau blueprint perencanaan-perencanaan yang akan kita jalankan. Jadi mungkin bisa dijelaskan terbalik ya. Kenapa kok blueprint itu penting, bukti fisik itu penting, kita itu juga tertulis dengan sistematis, dengan baik. Kemudian pada saat proses pelaksanaan dokumentasi. Jadi pada saat sudah melaksanakan apa yang kita lakukan, ada istilah mungkin kalau teman-teman pendidik ya dimanapun berada pasti sudah sering mendengar tulis apa, lakukan apa yang kita tulis. Nah, jadi selama ini mungkin kita sebenarnya sudah sangat rajin, sudah melaksanakan semua program. Namun seringkali teman-teman pendidik itu lupa untuk mendokumentasikan, lupa membuat dianya. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi dua kata kunci yang menurut saya sangat menjadi kunci walaupun ini oleh teman-teman nanti pada saat menyimak ini ya. Tapi kalau saya pikir kata kuncinya yaitu dokumentasi dan bukti itu sangat membantu sekali. Dan menariknya ini teman-teman juga Bapak Ibu, kami itu saya dan Pak Afiki itu berada di lembaga pendidikan yang berbeda. Ya, jadi kalau saya berada di lembaga pendidikan formal dan Pak Afiki ini luar biasa sekali, beliau memiliki lembaga pendidikan non formal, ya atau bisa dikatakan PKBM, ada juga homeschooling yang terorganisir dengan baik, walaupun homeschooling sebenarnya di rumah, namun bisa dengan kolektif, bisa apa ya istilahnya ya, secara bersama-sama atau belajar bersama-sama. Itu mungkin Pak Afki akan menambahkan itu, namun kalau dari saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Afiki silahkan mau menambahkan dan sekaligus menutup dari paparan kita. Terima kasih. Monggo Pak Afiki. Terima kasih Mbak Sus. Jadi itu tadi diskusi dan pengalaman kita juga terhadap sistem tinjauan formal profesional dalam kurung akreditasi. Ya beberapa ada catatan yang penting dalam implementasinya. Yang jelas kalau untuk mengenai pelaksanaan kita juga memang harus melihat sejauh mana dan bagaimana penerapan itu dilaksanakan di lapangan dan jalur pendidikan atau satuan pendidikan sendiri itu memang di Indonesia juga tidak cuma satu, sehingganya perlu mempertimbangkan itu juga sehingganya nanti baik formal maupun formal bisa berjalan dengan baik, bisa saling memahami dan mengerti sehingga akreditasi juga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, itulah hasil pemaparan dan diskusi kelompok kami mengenai sistem tinjauan formal profesional dan pendekatan di awal tadi. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada khususnya Pak Cepi dan rekan-rekan semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.